Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Amania Putri, Deni Freddy, Mareta Revinatus, dan Siti Anissa akan mempresentasikan mengenai landasan psikologis yang mencakup konsep-konsep motif, konflik dan frustasi, serta sikap dan masalah belajar. Yang pertama, motif. Seorang konselor perlu memahami motif klien dalam bertingkah laku agar dapat A. Mengukur motif. Dalam hal ini, seperti contohnya adalah belajar dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. B. Mengembangkan motif peserta didik atau klien, seperti belajar, bergaul dengan orang lain, dan mendalami agamanya. C. Mendeteksi alasan atau latar belakang tingkah laku klien. Dalam hal ini digunakan untuk mempermudah membantu klien dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. A. Pengertian motif. Serta mengartikan motif sebagai suatu keadaan yang kompleks dalam organisme atau individu yang mengarahkan perilakunya kepada satu tujuan atau intensif. J.P. Chaplin mengemukakan bahwa motif adalah satu kekuatan dalam diri individu yang melahirkan, memelihara, dan mengarahkan perilaku kepada satu tujuan. Sedangkan Sigmund Freud berpendapat bahwa motif merupakan energi dasar atau insting yang mendorong tingkah laku individu. Serta Abin Syamsuddin Mahkum mengartikan motif sebagai suatu keadaan yang kompleks atau a complex state dan kesiapsediaan dari dalam individu atau organisme untuk bergerak atau disebut dengan to move, motion, motif ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan atau aktivitas individu selalu ada kekuatan yang mendorongnya dan selalu mengarah kepada suatu tujuan. Dan kekuatan yang mendorongnya itulah disebut dengan motif. B. Pengelompokan motif. Pengelompokan motif dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motif primer dan motif sekunder. A. Motif primer. Motif ini disebut juga dengan motif dasar atau basic motive atau biological drive karena berasal dari kebutuhan-kebutuhan biologis. Motif primer meliputi dorongan fisiologis atau physiological drive yang bersumber pada kebutuhan organik, yaitu yang meliputi dorongan untuk makan, minum, bernapas, seks, beristirahat, bergerak, dan lain sebagainya. Kemudian, dorongan umum dan dorongan motif darurat atau ada sejak ia lahir. Contohnya, perasaan takut, dorongan untuk ingin tahu, dorongan kasih sayang, dan dorongan untuk melarikan diri. Kemudian, motif sekunder. Motif sekunder atau motif sosial merupakan motif yang mempelajari, dalam arti motif ini berkembang karena pengalaman. Dalam perkembangannya, motif ini dipengaruhi oleh tingkat peradaban, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat tempat individu itu berada. Jadi, motif sekunder ini adalah motif yang berjalan karena waktu atau suatu kejadian di masa lampau seseorang yang terus berkembang. Pengelompokan motif berdasarkan atas jalarannya. 1. Motif intrinsik, yaitu motif yang tidak usah dirangsang dari luar, karena memang dalam diri individu sendiri telah ada dorongan. Contoh, ketika seseorang melakukan ibadah kepada Tuhannya, bukan karena takut pada orang tuanya atau malu kepada temannya, tetapi karena niat dan keikhlasannya. 2. Motif ekstrinsik, yaitu motif yang disebabkan oleh pengaruh rangsangan dari luar. Misalnya, mahasiswa sibuk belajar karena diberitahu bahwa seminggu lagi akan ada ujian. Pengelompokan motif berdasarkan isi atau persangkut pautannya, yaitu A.
motif jasmania seperti refleks, insting, dan sebagainya. B. Motif rohania, yaitu berupa kemauan. Menurut Abraham H. Maslow, motif-motif mempunyai hubungan saling berjenjang. Artinya, suatu motif timbul kalau motif yang mempunyai jenjang paling rendah telah terpenuhi. Berikut adalah pengelompokan motif jenjang terendah hingga tertinggi. Yang pertama, kebutuhan biologis atau physiological needs. Yang kedua, kebutuhan rasa aman atau safety atau security needs. Yang ketiga, kebutuhan sosial atau afiliasi. Yang keempat, kebutuhan akan pemuasan harga diri. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization. Pengenalan jenjang kebutuhan sangat penting bagi manusia, baik dalam pergaulan perseorangan maupun masyarakat yang lebih luas. C. Pengukuran motif. Pengukuran motif dapat dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa indikator, yaitu 1. Durasi kegiatan. Berapa lama kemampuan menggunakan waktunya untuk melakukan kegiatan. 2. Frekuensi kegiatan. Sering tidaknya kegiatan dilakukan dalam periode waktu tertentu. 3. Persistensinya, ketetapan atau kelekatannya pada tujuan kegiatan yang dilakukan. 4. Devosi, pengabdian dan pengorbanan, uang, tenaga, pikiran. D. Beberapa usaha untuk membangkitkan atau memperkuat motif. 1. Menciptakan situasi kompetisi yang sehat, baik dengan diri sendiri maupun dengan prestasi orang lain. 2. Adakan patchmaking, yaitu usaha untuk merinci tujuan jangka panjang menjadi beberapa tujuan jangka pendek. 3. Menginformasikan tujuan yang jelas. Apabila tujuan suatu kegiatan itu sudah jelas dan sesuai dengan kebutuhan, maka motif individu untuk melakukan kegiatan itu akan bertambah besar. 4. Memberikan ganjaran. Dalam hal tertentu, ganjaran dan hadiah dapat juga diberikan, yaitu dalam bentuk penghargaan seperti pemberian pujian, piagam, kesempatan, promosi, dan lain-lain. 5. Memberi kesempatan untuk sukses. Keberhasilan suatu kegiatan atau sukses dapat menimbulkan rasa puas, senang, dan percaya diri. 2. Konflik dan frustasi. A. Konflik. Individu berada dalam keadaan konflik psikis, yaitu suatu pertentangan batin, suatu kebimbangan, suatu keraguan-raguan, motif mana yang anak diambilnya. Maka, konflik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu A. Konflik mendekat-mendekat, yaitu kondisi psikis yang dialami individu karena menghadapi dua motif positif yang kuat. Contohnya, mahasiswa yang harus memilih antara mengikuti ujian akhir semester dengan melaksanakan tugas dari kantor tempat dia bekerja. B. Konflik menjauh-jauh, yaitu kondisi psikis yang dialami individu karena menghadapi dua motif negatif yang sama kuat. C. Konflik mendekat-menjauh, yaitu di mana kondisi psikis yang dialami individu karena menghadapi suatu situasi yang mengandung motif positif dan negatif. D. Konflik ganda, yaitu kondisi psikis yang dialami dalam menghadapi
Adapun wujud dari cara-cara individu dalam mereaksikan frustasinya, di antaranya adalah sebagai berikut. Agresi marah, yaitu ketika ia sedang mengalami kegagalan. Yang kedua, bertindak secara eksplosif, yaitu melakukan perbuatan yang eksplosif dengan tujuan agar dirinya merasa tenang dan masalahnya terasa berkurang. Yang ketiga, dengan cara introversi, yaitu dengan masuk ke dalam dunia khayal serta membayangkan seolah-olah ia telah mencapai tujuan yang diinginkannya. Yang keempat, perasaan tidak berdaya, merupakan sikap yang menunjukkan bahwa dirinya sebagai seorang yang tidak berdaya, seperti menunjukkan kesedihan dan pasif. Yang kelima, kemunduran, seperti menunjukkan tingkah laku kekanak-kanakan. Yang keenam, fiksasi, yaitu mengulang kembali sesuatu yang menyenangkan. Yang ketujuh, penekanan, yaitu menekan pengalaman berupa kekesalan atau trauma yang pernah dialaminya pada masa lampau. Yang kedelapan, rasionalisasi, seperti berusaha untuk menutupi kesalahan atau kegagalan yang ada dalam dirinya. Yang kesembilan, proyeksi, dengan melemparkan sebab kegagalan itu kepada orang lain. Yang kesepuluh, kompensasi, yaitu berusaha untuk menutupi kekurangan atau kegagalannya dengan cara lain yang dianggap memadai. Dan yang ke-11, sublimasi, yaitu pengalihkan tujuan pada tujuan lain yang mempunyai nilai sosial atau etika yang lebih tinggi. Yang nomor 3, sikap. Pengertian sikap. Truston berpendapat bahwa sikap merupakan suatu tingkatan afeksi, baik bersifat positif maupun negatif dalam hubungannya dengan objek-objek psikologis, seperti simbol frase, slogan, orang, lembaga, cita-cita, dan gagasan. Howard Gardner mengemukakan bahwa sikap merupakan kecenderungan untuk mendekati atau menjauhi atau melakukan sesuatu baik secara positif maupun negatif terhadap suatu lembaga, peristiwa, gagasan, atau konsep. Yang ketiga, Paul Hansen dan David Craig berpendapat sikap itu merupakan suatu sistem dari tingkat komponen yang paling berhubungan, yaitu kognisi, pengenalan, feeling, perasaan, dan action, tendensi, kecenderungan untuk bertindak. Yang keempat, Sarlito Wirawan Sarwono mengemukakan bahwa sikap adalah kesiapan seseorang bertindak terhadap hal-hal tertentu. Jadi, sikap itu adalah wujud pada diri sendiri yang diungkapkan atau ditunjukkan pada seseorang, baik itu negatif maupun positif. Yang B, unsur atau komponen sikap. Yang pertama, unsur kognisi. Unsur ini terdiri atas keyakinan atau pemahaman individu terhadap objek-objek tertentu. Yang kedua, unsur afeksi, perasaan. Unsur ini menunjukkan perasaan yang menyertai sikap individu terhadap suatu objek. Jadi itu, unsur afeksi ini atau perasaan ini itu menunjukkan sebuah perasaan terhadap suatu objek yang dialami individu. Yang ketiga, unsur kecenderungan bertindak. Unsur ini meliputi seluruh kesediaan individu untuk bertindak atau mereaksi terhadap objek tertentu. Jadi dengan unsur kecenderungan bertindak ini, seorang menunjukkan sikapnya melalui tindakan. Ciri-ciri sikap. Sarlito mengemukakan dalam sikap selalu terdapat hubungan antara subjek-objek. Objek sikap itu bisa berupa benda, orang, nilai-nilai, pandangan hidup, agama, hukum, lembaga masyarakat, dan sebagainya. Sikap tidak dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari dan dibentuk melalui pengalaman-pengalaman. Sikap dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan lingkungan di sekitar individu yang bersangkutan di saat yang berbeda. Jadi ciri-ciri sikap ini tentunya berbeda-beda pada setiap pengalaman.
Dengan begitu, lingkungan sekitar mempengaruhi dalam sikap dalam mewujudkannya. Pembentuk sikap. Menurut Sartain dan kawan-kawan, terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhi terbentuknya sikap, yakni sebagai berikut. Yang pertama, faktor pengalaman khusus atau specific experience. Hal ini berarti bahwa sikap terhadap suatu objek itu terbentuk melalui pengalaman khusus. Contohnya, para mahasiswa yang mendapat perlakuan baik dari dosennya, baik pada waktu belajar maupun di luar jam pelajaran, maka akan terbentuk pada dirinya sikap yang positif terhadap dosen tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila perlakuan dosen tersebut sering tidak baik kepada para mahasiswanya, maka hal ini bisa membentuk sikap negatif terhadap dosen tersebut. Kemudian yang kedua, faktor komunikasi dengan orang lain atau communication with other people. Banyak sikap individu yang terbentuk disebabkan oleh adanya komunikasi dengan orang lain, baik itu komunikasi secara langsung yakni face to face, maupun yang tidak langsung yakni melalui media massa seperti TV, radio, film, koran, dan juga majalah. Ketiga, faktor model. Ada banyak sekali sikap terbentuk terhadap sesuatu itu dengan melalui jalan mengimitasi atau meniru suatu tingkah laku yang memadai model dirinya, seperti perilaku orang tua, guru, pemimpin, pemain film, biduan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seorang anak akan merasa senang membaca koran ketika melihat ayahnya suka membaca koran. Namun jika ada orang tua yang sering melihat televisi, maka anak pun akan sering menirunya dengan menyukai menonton televisi. Adapun yang terakhir adalah faktor lembaga-lembaga sosial atau institusional, yakni suatu lembaga dapat juga menjadi sumber yang mempengaruhi terbentuknya sikap, seperti adanya lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, maupun partai politik. Masalah belajar. Dalam seluruh proses pendidikan, belajar merupakan kegiatan inti. Pendidikan itu sendiri dapat diartikan sebagai bantuan perkembangan melalui kegiatan belajar. Dalam kegiatan belajar ini, dapat timbul berbagai masalah baik bagi pelajar itu sendiri maupun bagi seorang pengajar. Keberhasilan belajar siswa atau mahasiswa itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri kita sendiri, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang bersumber dari luar atau lingkungan. Faktor internal. Menurut W.H. Burton di dalam Samsu Yusuf LN dan kawan-kawan 1992, faktor internal yang mengakibatkan kesulitan belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakseimbangan mental atau gangguan fungsi mental, seperti kurangnya kemampuan mental yang bersifat potensial atau kecerdasan, kurangnya kemampuan mental, dan juga kesiapan diri yang kurang matang. Yang kedua, gangguan fisik. Gangguan fisik dapat berupa seperti kurang fungsinya organ-organ perasaan dan juga alat-alat bicara, maupun gangguan kesehatan. Yang ketiga, gangguan emosi. Gangguan emosi ini dapat berupa seperti keadaan yang merasa tidak aman, kurang bisa menyesuaikan diri, adanya perasaan yang kompleks atau tidak karuan di dalam diri, dan yang terakhir adalah ketidakmatangan dalam emosi. Yang selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi aspek-aspek sosial dan juga non-sosial. Yang dimaksud dengan faktor sosial adalah faktor manusia, ya, baik yang hadir secara langsung maupun yang kehadirannya tidak secara langsung. Sedangkan yang termasuk dari faktor non-sosial adalah seperti keadaan suhu udara, waktu, suasana lingkungan, keadaan tempat, maupun kelengkapan alat-alat atau fasilitas belajar. Maka oleh karena itu, penting dan perlunya program bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik mereka berhasil dalam proses pembelajaran mereka.
Layanan bantuan yang sebaiknya diberikan kepada para siswa adalah bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini sendiri meliputi beberapa kegiatan layanan baik yang bersifat preventif maupun yang kuratif. Layanan yang bersifat preventif diantaranya adalah dengan pemberian layanan informasi sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan kebiasaan belajar yang positif. Yang kedua, cara membaca buku yang efektif. Yang ketiga, cara membuat catatan pembelajaran. Yang keempat, cara mengikuti kegiatan belajar di dalam dan di luar kelas. Yang kelima, cara belajar kelompok. Dan yang keenam adalah teknik menyusun laporan. Adapun bimbingan belajar yang bersifat kuratif adalah layanan bantuan bagi para siswa yang memiliki masalah atau yang berkesulitan dalam pembelajaran mereka. Untuk membantu mereka, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi kasus. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai setiap siswa dengan nilai batas lulus kelompok dan menerima laporan dari setiap guru atau wali kelas tentang aktivitas belajar setiap siswa yang diduga bermasalah dalam belajar. Yang kedua, mengidentifikasi letaknya masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melihat kawasan tujuan belajar mana yang belum tercapai dan juga melihat ruang lingkup atau bahan ajar mana yang belum dikuasai. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar atau diagnosis. Faktor-faktor penyebab ini dapat diklasifikasikan ke dalam dua faktor, yakni faktor internal yang berasal atau bersumber dari dalam diri siswa itu sendiri, atau faktor eksternal yang bersumber dari luar atau lingkungan dari siswa itu sendiri. Yang keempat adalah prognosis, yakni mengambil kesimpulan dan keputusan serta meramalkan kemungkinan penyembuhannya. Yang kelima, treatment, pemberian layanan bantuan sesuai dengan prognosis yang telah dilakukan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.